Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1991 menghadapi ayah mertua. Ayah, maafkan aku tidak bermaksud menyembunyikan hubunganku dari keluarga. Tapi ayah sedang pergi, dan aku tidak ingin mengatakan ini melalui pesan. Sarah mengumpulkan kekuatannya untuk mengucapkan kata-kata ini, mencoba menunjukkan kepada keluarganya bahwa dia tidak sengaja menjauhkan mereka dari segala hal. Oh, dan kenapa kamu tidak memberitahu kami hal ini tepat setelah kami tiba di kota? Minos bertanya, melihat sudah cukup waktu baginya untuk memberitahunya, namun dia belum melakukannya. Dia hanya mengetahuinya karena Gloria menyadari masalahnya dan meneleponnya. Aku takut, kata Sarah, sedikit tergagap. Ayah, George sangat baik padaku. Meskipun keluarganya mengirimnya untuk menjaga kita, dia sangat mencintaiku. Tolong jangan melakukan apapun yang menentangnya. Apakah dia mencintaimu atau tidak, aku yang memutuskan. Minos memejamkan mata, ingin memukul seseorang. Di mana bajingan itu? Mengapa pengecut itu tidak datang kepadaku untuk membicarakannya? Itu bukan salahnya. Ayah, aku sudah menyuruhnya untuk tidak mendekatimu. Sarah berkata dengan nada lebih keras, melindungi kehormatan suaminya. Itu hanya membuat Minos semakin kesal dan membuatnya semakin tidak menyukai George. Gloria melihat suaminya akan meledak, dan jika Sarah mengucapkan sepatah kata pun lagi, dia akan langsung dihukum, sesuatu yang belum pernah dilakukan Minos sebelumnya. Lalu ibu itu berkata, saya sudah mengetahui lokasinya dan orang-orang mengawasinya. Meskipun Sarah pantas dihukum, Gloria merasa tidak pantas jika Minos memukuli putri mereka. Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dilakukan gadis itu, mereka tidak bisa mengambil tindakan fisik terhadapnya. Di mana dia? Aku akan menemui mata-mata kecil ini untuk mengetahui niatnya. Jika dia benar-benar memanfaatkan putriku. Minos berhenti di bagian pidatonya ini dan menatap Sarah dengan serius. Saya harap Anda benar. Kalau tidak, kita semua akan mendapat masalah. Sarah tidak berkata apa-apa lagi, karena dia belum pernah mendengar ayahnya berbicara begitu kaku kepadanya sebelumnya. Gloria kemudian meraih salah satu pergelangan tangan putrinya dan berkata, ayo kita temui dia. Dengan itu, dia menggendong putrinya saat dia terbang bersama Minos menuju toko George. Dalam sekejap, mereka muncul di depan toko pelukis, sebuah tempat pedesaan, relatif kecil tetapi banyak lukisan yang dipajang. Saat memasuki toko, Minos langsung menarik perhatian beberapa pelanggan di sana, terutama George dan kedua pengawalnya. Seorang pria level 94 dan seorang pria level 93 segera memutuskan untuk bergerak di hadapan pemimpin mereka dan muncul di depan Minos, bertanya-tanya tentang apa semua ini. Namun George bukanlah seorang pengecut dan juga terharu, melihat hubungannya dengan Sarah tidak lagi menjadi rahasia. Tidak hanya itu, Sarah mungkin telah menceritakan kepada Minos segala hal yang tidak bisa dia simpan sendiri, bahkan jika dia menginginkannya. Dengan kekuatan khusus permaisuri negara ini, mengekstraksi kebenaran dari siapapun adalah masalah sederhana, tapi George sendiri tahu bahwa Abi bahkan tidak perlu bergerak agar Sarah bisa mengatakan yang sebenarnya. Menjadi orang tulus yang tidak tahu cara berbohong, pemuda berambut merah dengan ekspresi ketakutan di samping ibunya tidak akan menyimpan seluruh kebenaran untuk dirinya sendiri. George tertawa getir dalam benaknya melihat situasi ini, melihat tidak ada masalah jika Sarah mengkhianati dia, karena dia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi cepat atau lambat. Yang mulia, senang bertemu Anda lagi, dia berkata, memecah kesunyian yang mengerikan di pintu masuk tokonya, ketika beberapa pelanggan di sana pingsan karena kehadiran Minos yang intens. Bahkan tanpa menggunakan Dragon's Gaze, tekanan mental Minos sudah cukup untuk melumpuhkan para pelanggan tersebut dan membuat ketiga anggota keluarga Sista sadar bahwa dia tidak bahagia. Lihat pewaris muda Sista yang dia temui bertahun-tahun lalu untuk membahas turnamen kontinental, Minos mengepalkan tangannya, tidak menyangka kalau orang inilah yang akan mencuri kesucian putrinya. George Sista, sadarkah kamu dengan perbuatanmu? Putriku bukan sembarang orang yang bisa kamu ajak menjalin hubungan tanpa komitmen, tanpa izin dariku, atau bahkan di luar aturanku. Siapapun kamu, aku tidak akan membiarkanmu pergilah dengan apa yang telah kamu lakukan. Kedua demigod di samping George melangkah maju, sadar bahwa jika Minos mau, dia bisa membunuh pewaris tanah milik mereka dalam sekejap. Minos melihat gerakan mereka dan menatap mereka dengan jelek, membuat mereka merasakan tekanan dari tatapan naga. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Penjaga, kedua penjaga mendengarkan pikiran mereka dan menyadari bahwa meskipun mereka memiliki kultivasi yang jauh lebih kuat daripada Minos, pemimpin muda setempat tidak akan mudah untuk mereka hadapi. Kemudian George mengangkat tangannya dan meminta pengawalnya untuk tenang. Saya sadar, Yang Mulia. Saya sungguh mempunyai niat baik terhadap Sarah. Saya ingin menikahinya. George langsung ke pokok permasalahan, membuat pemuda berambut merah itu memandangnya dan tersenyum, menyadari bahwa dia tidak berbohong padanya. Oh, tapi apakah kamu jujur? Gloria bertanya.
George Sista, kamu telah menyusup ke negara kami tanpa izin kami. Kata-katamu ini hanyalah ucapan mata-mata yang tertangkap basah. Mengapa kami harus mempercayaimu? George tahu tidak mudah mendapatkan kepercayaan dari keluarga ini dan berkata, aku tahu bahwa tindakanku secara diam-diam di negara bagianmu mungkin mencurigakan. Tapi aku di sini hanya atas perintah ibuku untuk mengamati apakah perjanjian kita sebelumnya benar-benar akan dipenuhi. Kami bukanlah musuh, dan bahkan setelah perang di selatan dimulai, keluarga kami masih bersikap positif terhadap kerajaan Dataran Hitam. Mengapa saya datang ke sini untuk melakukan sesuatu yang akan membahayakan hubungan kita? Entahlah, mungkin Viko sudah meyakinkan mereka bahwa tidak ada cukup ruang untuk kita semua. Kata Minos sambil menatap mata George. Tapi kalau hanya itu, kenapa kamu tidak biarkan aku memeriksa semuanya? Kamu tetap harus menebus kesalahannya meskipun semuanya benar. Saya bersedia melakukan apapun. Dia mengambil satu langkah ke depan. Biarkan permaisuriku menggunakan kekuatannya padamu. Jika perasaanmu terhadap Sarah nyata dan kamu tidak bertindak demi kejahatan negaraku, aku akan membiarkanmu hidup. Kata Minos membuat dua orang terkuat di sana berkeringat dingin karena ancaman terhadap George. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1992 tekanan dari ayah mertua, 1. Setelah ancaman Minos, George dengan memulai masalah namun tanpa putus asa. Apa yang membuatnya percaya diri dalam situasi yang dia hadapi bukanlah dua demigod yang ada di sana untuk melindunginya. Apa yang membuatnya percaya diri adalah kenyataan bahwa dia tidak benar-benar datang ke kota kering dengan niat jahat. Dia juga jujur tentang perasaannya terhadap Sarah. Ketika dia pertama kali datang ke tempat ini, tujuannya adalah untuk mengamati kemajuan anak-anak Minos, yang menurut Kaisar Stuart akan dia kirim ke turnamen kontinental. Untuk melakukan itu, dia harus dekat dengan Kendrick dan Sarah. Kendrick lebih sulit untuk didekati, karena dia selalu jauh dari kota kering, dan bahkan ketika dia di sana, dia selalu sibuk dengan keluarga atau wanita. Namun Sarah memiliki kehidupan lokal yang lebih berkembang, menjadi seorang wanita yang sesekali berjalan-jalan di kota dan menikmati pilihan lokal, seperti teater, restoran, Sarah juga yang terkuat, yang menurut George paling mencerminkan hasil kerajaan Dataran Hitam di turnamen kontinental. Jadi dia mendekatinya, bermaksud untuk mengikuti kemajuan spiritualnya dan bahkan membantu jika memungkinkan dan perlu. Namun, di tengah rencana, George menjadi lebih terlibat dengan Sarah daripada yang dia rencanakan. Tertarik padanya, dan dia tertarik padanya, keduanya telah mengembangkan hubungan selama 5 tahun terakhir hingga pada titik di mana mereka tahu bagaimana perasaan mereka terhadap satu sama lain. George mencintai Sarah. Dia tahu dia menginginkannya dalam hidupnya, jadi dia tidak takut dengan ancaman Minos, karena ketika ayah mertuanya melihat kebenaran tentang dirinya, dia yakin persimpangan tidak akan berakibat fatal. Dengan itu, dia segera menerima permintaan Minos sekaligus meminta pengawalnya untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Dengan penjelasannya, Minos, Gloria, dan Sarah segera menuju istana kerajaan, tempat Abi mengurus urusan setempat. Sesampainya di kantor permaisuri tanpa tertunda, Minos segera menjelaskan masalah kepada istrinya, yang tidak sepenuhnya mengejutkan karena Abi sendiri, serta Ruth dan Isabella, sudah memperhatikan sesuatu yang berbeda pada Sarah. Namun karena berada di pihak suaminya, Abi segera menggunakan keahliannya pada George. Mengungkap kebenaran tentang kepentingan pewaris Sista ini agar semua orang yang penting dalam situasi tersebut dapat memahami perasaannya. Mendengar dari George betapa dia mencintainya, Sarah berada di awan 9, melihat apartemennya tidak salah. Lebih bahagia lagi mendapat konfirmasi ini, sang putri menitipkan air mata kebahagiaan saat melihat Abi selesai menggunakan kemampuannya pada George. Sudah kubilang, George dan aku saling mencintai. Sarah berkata sambil berlari ke sisi pangeran pertama Sista, memandang orang tuanya dengan cara yang salah. Minos dan Gloria menyadari bahwa mereka bersalah karena tidak mempercayai George, namun mereka tidak menyesali perbuatan mereka. Sarah adalah putri mereka, tanggung jawab mereka. Bagaimana mereka bisa menyesal karena memperhatikan kesejahteraan putri mereka? Namun meski rasa khawatir Gloria berkurang, Minos berpikir situasinya tidak akan berakhir seperti itu. Lalu dia berkata pada George, baiklah, kamu akan hidup. Sebagai seseorang yang mencintai putriku dan tidak melakukan kejahatan di negaraku, aku tidak akan meminta terlalu banyak darimu. Tapi karena kamu telah mencuri kesucian putriku, kamu harus mengambilnya sebagai istrimu. George, kamu punya waktu 1 tahun untuk menjodohkan Sarah. Kalau lebih lama dari itu, kita akan mendapat masalah. Tahun, kedua demigod saling memandang sementara Abi dan Gloria setuju bahwa pernikahan diperlukan. Aku bisa mencobanya, tapi aku harus bicara dengan ibuku dulu. George berkata, sadar bahwa dia mungkin bisa menikahi Sarah tetapi tidak begitu yakin bahwa 1 tahun akan cukup. Lanjut Minos, lagi pula, kamu harus paham kalau Sarah adalah putriku. Aku tidak terima kamu menghabiskan waktu luangmu bersama wanita lain. Kalau kamu ingin bersama putriku, bersiaplah dia menjadi satu-satunya milikmu.
Mendengar hal tersebut, Gloria dan Abi memandang ke arah Minos, tidak menyangka dia akan mengatakan hal seperti itu padahal dia memiliki begitu banyak istri dan pasangan. Hal ini terutama berlaku bagi Abi, istri pertamanya dan orang yang paling enggan menerima anggota keluarga lainnya. Lucu bagaimana kamu sendiri tidak melakukan apa yang kamu katakan. Abi menutup matanya dan tertawa getir. Sarah berpikiran sama dan memandang Minos dengan aneh. Namun dia tidak berkata apa-apa karena tidak ingin berbagi suaminya dengan orang lain. Betapapun dia mencintai keluarganya, dia tidak tahu apakah dia bisa hidup seperti ibunya. Yang mulia, salah satu demigod angkat bicara, mencoba membela George dalam hal ini karena merupakan tradisi di Sista bagi pria sukses untuk memiliki beberapa istri. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Bukan hanya aku yang memintamu untuk tidak menikah dengan orang lain selain putriku, tapi kalau ku dengar kau seenaknya tidur dengan wanita lain, aku akan mengejarmu, George. Ucap Minos sambil menatap mata pria pirang itu. Dia sendiri adalah seorang penggoda wanita. Namun Sarah adalah putrinya, dan dia ingin Sarah mendapatkan pernikahan terbaik. Pernikahannya dengan wanita lain berhasil, namun kasus seperti ini lebih jarang terjadi daripada yang biasa terjadi. Hal seperti itu terpaksa ia tuntut untuk melindungi Sarah dari pesaing yang tidak serasi istrinya. George mendengar ini dan menghela nafas, menyadari bahwa dia memiliki ayah mertua yang terlalu banyak menuntut. Dia memandang Sarah yang cantik dan berkata, "Saya bisa melakukan ini. Saya sudah memiliki semua yang saya inginkan di sisi saya." George, Sarah tersenyum dan tersipu. Uhuk. Minos memejamkan mata, merasa mendengar dan melihat situasi ini sangat menyakitkan. Semua yang kukatakan adalah hal yang mendasar dan tidak bisa dinegosiasikan. Tetapi jika kamu menginginkan putriku, kamu harus membuktikannya berhasil, namun caranya. Minos berkata sambil mengangkat auranya, menunjukkan levelnya saat dia membuat dinding kokoh istana bergetar. George, aku menantangmu untuk berduel keinginan. Jika kamu tidak bisa menahan tekananku bahkan 1 menit pun, lupakan semuanya. Aku tidak akan memberikan putriku kepada seseorang yang tidak memiliki keinginan yang cukup kuat untuk menanggung yang terburuk. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1993 tekanan dari ayah mertua, 2. Gloria merasakan Minos serius dan segera mengambil putrinya dari George, sementara kedua demigod dari keluarga Sista melihat bahwa masalah tidak akan terselesaikan hanya dengan berbicara sendirian. Kedua demigod itu tidak langsung berkutik. Melihat tuan muda mereka sepertinya siap mengikuti ujian terbaru dari ayah mertuanya ini. George membangkitkan semangatnya dan menggunakan tekniknya untuk menghadapi tekanan spiritual Minos yang tidak sabar untuk menyerangnya. Membuatnya merasakan lututnya gemetar dan hampir menjatuhkannya di awal duel. George berada di level 87, sedangkan Minos berada di level 85. Namun, bahkan tanpa Kaisar Stuart menggunakan kemampuan bawaannya atau Dragon's Gaze, dia masih unggul dalam duel tersebut. Di awal duel, George mulai berkeringat saat dia berusaha menjaga lututnya agar tidak menyentuh tanah, dan ekspresi kejutan muncul di wajahnya saat dia menyadari kekuatan alami Minos. Setiap orang yang menghargai Minos akhir-akhir ini melakukannya karena pengaruhnya, kecepatan merusaknya, dan kemampuannya untuk mencuri orang lain untuk sementara. Namun saat merasakan aura ayah mertuanya, George sadar itu hanya permukaan ayah Sarah. Bahkan tanpa menggunakan tatapan naga atau kemampuan bawaannya, Minos masih jauh lebih kuat darinya. Perbedaannya tidak signifikan, yang mengejutkan George, yang memiliki bakat tingkat emas, fisik tingkat suci, dan serangkaian teknik tingkat emas yang lengkap. Jika dia termasuk di antara sage level 87 di dunia ini, George yakin bahwa dia akan menjadi salah satu dari 30 manusia terkuat di dunia. Namun Minos, di level 85, lebih kuat darinya. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Kaisar Minos Stuart? Dia bertanya pada dirinya sendiri sambil meringis. Merasakan sakit saat dia berusaha untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan keluarga tercinta. Pantas saja dia dianggap monster, meskipun dia berada di level 85. Tekanan spiritualnya tidak sedikit lebih rendah daripada seorang ahli level 88. Dengan selisih yang menguntungkan Minos, George segera menyadari bahwa dia tidak mungkin dapat mempertahankan posisinya dalam waktu lama. Cepat atau lambat, dia akan kalah dari ayah mertuanya, jadi dia berusaha cerdik tenaga untuk bertahan selama dia bisa. Dengan tekadnya yang kuat, ia meletakkan tangannya di atas tubuhnya, berusaha membentuk penghalang di atasnya untuk melindungi dirinya dari tekanan yang datang dari segala arah. Sementara itu, Sarah menyaksikan ayahnya menunjukkan kekuatan dan memperhatikan pesan yang dikirimkan Minos padanya. Dia masih yang terkuat, orang yang bisa dia minta bantuan dan perlindungan. Meskipun dia ingin berkeluarga dengan George, Minos tidak akan pernah berhenti menjadi ayahnya dan membantu. Selama dia meminta bantuannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Bahkan jika dia meninggalkan pemerintahan suatu hari nanti dan tinggal bersama pria di Sista itu. Sarah terkesan dengan kekuatan ayahnya, melihat bahwa ayahnya benar-benar mampu melampaui seseorang seperti George,
yang memiliki bakat kontinental yang hebat. Menurut penjaga George sendiri, Ratu Sista mempunyai harapan yang tinggi terhadap putranya, percaya bahwa suatu hari dia akan mencapai level 99. Tapi tetap saja, pria dengan prospek besar di depannya ini praktis bersujud kepada seseorang yang 2 tingkat lebih lemah darinya. Minos memperhatikan waktu berlalu. Dan hampir 45 detik sejak dia memulai tes dengan George, dia melihat pacar Sarah sedang berjuang untuk melawannya tetapi lututnya masih belum menyentuh tanah. Sulit, ya, Minos berpikir sambil tersenyum dalam hati. Bakat dan tekadmu tidak buruk. Aku akan membiarkanmu memenangkan yang ini jadi aku tidak akan mempermalukanmu di depan putriku. George, mendengar hal ini, Minos berhenti meningkatkan tekanan mentalnya dan menjaganya tetap konstan selama 5 detik berikutnya sebelum secara bertahap mulai menurun. Tidak terlalu banyak untuk terlihat jelas, tetapi cukup untuk membuat George sedikit lega. Meski dipengaruhi oleh Abi, pernyataan George sudah cukup bagi Minos untuk menerima pewaris Sista bersama Sarah. Tujuannya bukan untuk membuat putra sulung Ratu Sista menjadi mustahil, tetapi untuk menilai prospek orang yang hanya sedikit dia ketahui. Meskipun dia mencintai Sarah, bukan berarti dia akan menjadi pasangan yang ideal untuknya. George harus memiliki bakat, tekad, dan kekuatan untuk membela diri dan keluarganya. Melihat pria pirang di depannya memiliki apa yang diperlukan untuk menerima situasi saat ini dengan Sarah, Minos memutuskan untuk memberikan mosi percaya kepada pewaris Sista. Semenit kemudian, Minos berhenti mendorongnya, dan George akhirnya merasa lega, tetapi dia tidak tahan lagi dan jatuh ke tanah. Sebelum terjatuh, kedua pengawalnya memegangi lengan tubuhnya dan mencegahnya terjatuh. Namun di dalam hati, George tahu bahwa Minos pada akhirnya telah mempermudahnya. Sial, dia tidak menggunakan semua yang dimilikinya. Dia melihat bahwa saya akan kalah dan membiarkan saya menang. George memejamkan mata sambil menarik napas berat. Merasa tidak enak karena Minos telah menyelamatkannya padahal dia sangat menginginkan kemenangan ini. Minos memandangnya dengan aneh, dan George segera menyadari hal ini, membuka matanya untuk melihat ekspresi Kaisar Stuart. Meneguk, pandangan itu dengan jelas memberitahunya untuk tidak menyebutkannya pada Sarah dan melanjutkan sesuai kesepakatan. Tidak buruk, Sarah. Tidak buruk sama sekali. Kamu tidak membuat pilihan yang buruk. Baiklah, aku akan memberikan restuku pada persatuanmu. Buatlah persiapanmu dengan cepat. Pernikahanmu harus dilangsungkan paling lama dalam waktu 12 bulan. Dengan kata-kata dari Minos ini, dia segera menghilang dari daerah itu, meninggalkan kedua istrinya di samping anak buah George, Pangeran dan Sarah ini. George, kamu baik-baik saja. Apakah ayahku menyakitimu? Sarah menghampiri kekasihnya, khawatir namun bahagia di dalam hatinya karena semuanya telah terselesaikan. George tidak ragu untuk menjawab. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Lagi pula, kita ada rencana pernikahan sekarang. Kurasa aku harus kembali ke negara bagianku, Sarah. Dia tidak bisa menangani masalah ini tanpa percakapan tatap muka dengan ibunya. Mengingat pentingnya pernikahan antara Sarah dan dirinya serta berbagai kesannya, banyak hal yang harus dibicarakan dengan keluarga Sista. Sarah sudah membayangkan hal ini, karena hubungan mereka selalu bermasalah karena dia adalah seorang putri kerajaan Dataran Hitam dan dia adalah putra mahkota Sista. Meskipun wajar jika pangeran dan putri menikah dengan satu sama lain, negara mereka berada di pihak yang berlawanan dalam perang. Meskipun hubungan mereka tidak buruk, hal itu bisa berubah jika Maximilian atau Vico memenangkan perang. Apapun akibat konflik ini, hampir bisa dipastikan negara-negara barat akan mempunyai masalah dengan kerajaan Dataran Hitam perang usai. Jadi, meskipun dia ingin menikahi Sarah, George tahu dia harus berbicara dengan ibunya terlebih dahulu dan membuat perubahan strategi dengan keluarganya untuk mewujudkan hal itu. Baiklah, kapan kamu berangkat? Sarah bertanya, tidak ingin jauh dari George tetapi semakin ingin menikah dengannya. Dia berpikir dan berkata, saya akan berangkat dalam 2 hari. Saya akan mencoba kembali secepat mungkin dengan hasil. Oke, bangkitnya Dataran Hitam bab 1994 reaksi keluarga Sista. Beberapa minggu setelah kembalinya Minos ke kerajaan Dataran Hitam. Setelah situasi sebelumnya dengan keluarga Stuart, George Sista meninggalkan kota kering menuju kampung halamannya setelah melakukan perjalanan antara wilayah utara dan selatan benua selama beberapa hari. Akhirnya, pagi ini, dia dan partainya berhasil melewati beberapa medan perang antara wilayah barat dan timur perang Vico Maximilian dan mencapai bagian aman di negara mereka. Tidak ada tempat di wilayah barat yang 100% aman. Bahkan sesekali terjadi serangan diam-diam di ibu kota beberapa negara bagian di kawasan ini. Namun kejadian-kejadian ini hanya terjadi sekali-sekali, jarang terjadi, dan sulit menimbulkan banyak korban jiwa. Bahkan dalam keadaan perang, ibu kota negara bagian yang terlibat dalam konflik saat ini dapat dianggap aman untuk ditinggali, bahkan mengingat jumlah penduduknya yang rendah. Sesampainya di ibu kota negaranya, George menghela nafas lega karena telah kembali dan juga apa yang akan dia lakukan.
Namun sebelum dia sempat menuju ke arah di mana dia sudah menyadari kehadiran ibunya, dia dan kedua pengawalnya didekati oleh sekelompok pengawal kerajaan-kerajaan. Yang mulia, selamat datang kembali di ibu kota kerajaan. Seorang pria level 96 berkata ketika dia muncul di depan George bersama sekelompok 6 tentara. Bolehkah aku bertanya apa yang membuatmu kembali begitu cepat? Misimu masih beberapa tahun lagi. Lagi pula, kamu tidak memberitahu kami bahwa kamu akan kembali. George adalah anggota pengawal kerajaan Sista yang kurang lebih harus mengikuti hierarki militer lokal hingga ia menjadi raja. Karena dia hanyalah seorang sage, dia mempunyai banyak tugas dan tanggung jawab dan tidak bisa lepas dari aturan militer tertentu. Sebagai seseorang yang menjalankan misi, dia harus mengikuti aturan, meskipun dia adalah seorang pangeran. Di kerajaan Sista, ahli waris setempat tidak mengambil tanggung jawab kepemimpinan sampai mereka menjadi demigod. Meski begitu, hingga hari salah satu dari mereka dinobatkan, dia harus mengikuti hierarki keluarga atau penjaga. Itu sebabnya penjaga berpangkat tinggi di depan George tidak ragu untuk menanyainya begitu dia melihatnya kembali ke kota. George tidak keberatan ditanyai karena dia sudah terbiasa mengikuti hierarki militer pengawal kerajaan. Lalu, dia menjawab atasannya. Jenderal Jacob, ada beberapa hal yang berubah mengenai kerajaan dataran hitam. Ini adalah urusan pribadiku, jadi aku harus menghentikan misiku untuk kembali. Ada urusan mendesak yang perlu kubicarakan dengan Yang Mulia. Pria itu mengerutkan kening, tidak begitu memahami apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Dia bertanya. Minos Stuart menuntut agar Yang Mulia menikahi Sarah Stuart dalam waktu 12 bulan ke depan. Salah satu dari dua demigod berkata singkat. Apa? Semua pengawal kerajaan di depan kelompok George berteriak serupa. Ini tidak masuk akal. Dia pikir dia siapa yang menuntut sesuatu? Salah satu pria yang kurang jeli bertanya. Tapi demigod level 96, melihat ke arah George, memahami masalahnya. Dia adalah seorang ayah yang melindungi putrinya. Tampaknya Yang Mulia telah melakukan lebih dari yang seharusnya. Sarah Stuart akan menjadi istriku, kata George dengan tekad, sementara para pria yang kurang cerdas menyadari bahwa Minos punya banyak alasan untuk menuntut hal seperti itu. Namun menjadi benar bukan berarti mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jika Yang Mulia belum menandatangani perjanjian, yang harus Anda lakukan adalah tidak kembali ke kerajaan dataran hitam. Jika Anda tinggal di Sista, Minos tidak akan bisa menghubungi Anda. Ya, itulah yang harus dilakukan. Kita tidak bisa menikahkan keluarga kerajaan dengan House Stuart hanya karena kesalahan dua pemuda. Beberapa pria berkomentar satu sama lain, sementara yang terkuat di sana tetap diam. Saat mereka melakukannya, suara Willow mencapai pikiran mereka. Minos Stuart adalah seseorang yang menginvasi kerajaan bunga untuk menyelamatkan dua pria ketika dia masih menjadi orang suci tingkat rendah. Menurutmu apa yang akan dia lakukan terhadap George? Biarkan saja orang yang melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan pada putri Minos. Mendengar suara ibunya, George merasa malu karena membiarkan emosinya menguasai dirinya. Dia mencintai Sarah dan menginginkannya dalam hidupnya. Tapi sebagai prajurit kerajaan, dia tahu dia salah karena terlibat dengannya. Dia sedang menjalankan misi. Seharusnya dia lebih tenang dan tidak terlalu terlibat dengan Sarah. Lebih jauh lagi, dia seharusnya tidak membiarkan dirinya jatuh cinta pada target pengamatannya. Disitulah dia gagal, dan dia malu karenanya. Ibu, gumamnya sesaat sebelum Ratu muncul di dekat tempatnya berdiri, di depan istana kerajaan. Salah satu penasihat Ratu, level 97, juga muncul di sebelah Willow dan menjawab pertanyaan Ratu yang diajukan kepada pria itu. Dengan rekam jejak Minos Stuart, dapat dikatakan bahwa dia tidak akan menyerah berurusan dengan George jika Yang Mulia mengingkari janjinya. Jika pewaris kita bersembunyi di bawah sayap kita, cepat atau lambat, pemimpin kerajaan dataran hitam akan mengetuk pintu. Di pintu kami dengan niat bermusuhan, kata salah satu pria yang lebih lemah. Jika dia melakukannya, kami akan menjaganya. Kami tidak seperti wanita di kerajaan bunga. Kami benar-benar tidak. Penasihat tua itu menutup matanya. Tapi Minos Stuart tidak sama seperti saat dia menyerang kerajaan bunga. Willow menatap mata putranya dan bertanya, George, apa niatmu? Aku ingin menikah dengan Sarah Stuart. Tapi aku tidak ingin mengganggu kerajaan. Jadi aku di sini untuk meminta izinmu dan mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Dia berkata dengan tulus. Bagaimana dengan Minos Stuart? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Dan bagaimana perasaannya mengenai hal itu? Menurutmu apakah dia melakukan ini untuk memasukkan seseorang dari keluarganya ke dalam pemerintahan kita? Penasihat level 97 bertanya. Menurutku dia tidak merencanakannya. Setidaknya sebelum dia mengetahui hubunganku dengan Sarah. George merenung. Tapi saya tidak bisa mengatakan apapun tentang masa depan. Mungkin dia tidak tertarik sebelumnya, tapi sekarang saya tidak bisa mengatakannya. Salah satu pengawalnya berkomentar, Yang Mulia, Minos Stuart mengancam nyawa Yang Mulia.
Dia menggunakan kemampuan bawaan salah satu istrinya untuk memaksa Yang Mulia mengungkapkan kebenaran, dan dia juga menantang sang pangeran untuk berduel spiritual. Saya tahu Yang Mulia tidak melihatnya dengan cara yang salah. Namun, saya percaya bahwa penguasa dataran hitam akan melakukan segala kemungkinan untuk menghukum Yang Mulia jika dia tidak mematuhi apa yang telah disepakati. George memandang pengawal terkuatnya, tidak menyukai apa yang dikatakan orang ini. Dia yang melakukan semua ini? Willow memandang George. Aku tidak bisa menyalahkannya. Aku sendiri tidak menganggap situasi ini buruk, Ibu. Akulah yang berada di balik punggungnya dan terlibat dengan putri pertama kerajaan dataran hitam. George membela Minos. Dan apa pendapatmu tentang kekuatan Minos Stuart? Bagaimana duelmu? Willow bertanya dengan penuh minat, penasaran dengan situasi terkini penguasa muda ini. Bangkitnya dataran hitam bab 1995 pernikahan tak terduga. Kaisar Minos Stuart adalah monster, komentar George dengan tulus, mengingat kembali kekalahannya beberapa hari yang lalu. Dia mengalahkanku dengan telak. Meskipun dia berada di level 85 dan aku di level 87, dia mengalahkanku dalam segala hal. Dia bisa saja mempermalukanku di depan wanita yang kucintai. Tapi dia menahannya. Dia bahkan tidak menggunakan kemampuan spesialnya. Dia hanya menggunakan sebagian tekanan mentalnya untuk melawanku. Oh, penasihat level 97 membuka mulut karena terkejut. Bakat Minos dikenal di seluruh benua. Hanya sedikit yang tidak tahu bahwa Kaisar Stuart adalah seorang yang memiliki bakat hebat, seseorang yang lebih kuat dari orang-orang setingkatnya. Tapi George sendiri adalah seorang anak ajaib. Baginya dikalahkan oleh Minos ketika dia berada 2 tingkat di atas penguasaan utara itu memberikan arti baru bagi kekuatan Kaisar Stuart. Minos lebih kuat dari levelnya, tapi kebanyakan orang di dunia bukanlah keajaiban atau jenius. Oleh karena itu, hanya sedikit yang mengetahui posisi antara talenta terhebat dunia. Khususnya, karena mereka tidak mengetahui tingkat bakat Minos yang sebenarnya, hanya sedikit yang memahami secara pasti seberapa kuat dia ketika mencapai puncak pemikiran. Dengan kata lain, di mana posisi Minos jika dia adalah demigod level 99? Semua demigod di level itu adalah anak ajaib, mengendalikan yang berada di luar kurva. Tetapi ketika para ahli yang dekat dengan Ratu Sista mendengar bahwa Minos bahkan dapat melampaui keajaiban seperti George, mereka menyadari potensi sebenarnya dari Kaisar Stuart. Jika dia bisa mengalahkan George, maka dia mungkin akan menjadi yang terkuat di benua itu jika dia berada di level 98. Willow berpikir dalam hati, sadar bahwa dia kurang berbakat dibandingkan George tetapi perbedaan antara dia dan Vico tidak terlalu besar. Jika Minos bisa mengalahkan George saat berada 2 level di bawah putra, dia mungkin bisa mengalahkan Vico. 1 level di bawah pria ini? Namun George mengingatkan para demigod bahwa ayah mertuanya tidak memaafkannya. Tetapi jika dia menggunakan kemampuannya untuk mencuri dasar magma saya, dia tidak hanya akan menurunkan level saya untuk sementara, dia juga akan menjadi lebih kuat. Dengan menggunakan keterampilan seperti itu, budidayanya harus serupa dengan seseorang di level 89. Tetapi bukan orang normal di level itu, tetapi seseorang dengan teknik tingkat emas, bakat tingkat tertinggi, dan kualitas fisik tingkat tertinggi. Untuk menghadapinya di tahap ke-9, Anda harus menjadi jenius dalam segala hal. Kalau tidak, hanya menguasai tingkat 10 yang bisa bersaing dengannya. George menyelesaikan analisisnya tentang potensi dan kekuatan Kaisar Stuart saat ini. Nasihat memandang ke arah ratu ketika dia memahami apa yang ada dalam pikiran lelaki tua itu. Minos Stuart memang sangat berbakat. Bagaimana dengan putrinya? Apa pendapatmu tentang dia? Willow bertanya sebelum memberikan keputusannya tentang masalah tersebut. Sarah juga seorang anak ajaib tetapi tidak bisa dibandingkan dengan ayahnya. Dengan budidayanya saat ini di level 73, dia seharusnya bisa mengikuti turnamen kontinental. George berkata, bangga dengan pacarnya. Dia berkultivasi secepat ayahnya, kata pria level 97 itu. Dia pasti memiliki teknik yang sama dengannya. Jadi tidak mengherankan. Willow berkomentar sebelum mengambil keputusan. Yah, menurutku tidak ada masalah jika kamu menikah dengan Sarah Stuart. Namun, kita perlu mendiskusikan bagaimana hal ini akan terjadi dan juga mencapai kesepakatan dengan Black Plain Empire. Kami tidak akan mengambil risiko bersatu hanya demi pernikahan. Jika kita ingin bersatu, hal itu harus didukung oleh bisnis yang lebih dalam. Dia berkata, sudah mengetahui kesepakatan Minos di benua ilahi. Sebagai penguasa sebuah negara yang mengonsumsi lebih banyak makanan dibandingkan produksinya, ia menempatkan kepentingan yang jauh lebih tinggi dalam membuat kesepakatan dalam menghadapi masa depan benua yang kacau dibandingkan beberapa rekannya di wilayah barat. Karena George mencintai Sarah dan Minos sangat menginginkan pernikahan ini, dia akan melakukannya jika dia bisa mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan bagi negaranya. Mengenai situasi sekutunya dalam perang melawan gereja spiritual, dia bermaksud merahasiakan pernikahan putra tertua keluarga Sista dan Stuart. Selama tidak ada yang mengetahui hubungan mereka,
Seharusnya tidak ada masalah jika mereka dikaitkan dengan pendukung musuh di wilayah mereka. Mendengarkan ibunya, George menghela napas lega sementara para demigod di sana diam-diam memikirkan keputusan ratu dan menilai apakah keputusan itu akan membawa mereka pada hasil terbaik. Perang pasti akan segera berakhir. Setelah itu, jika kita masih hidup, kita harus menghadapi zaman es. Salah satu demigod ini berpikir dalam hati, memahami sepenuhnya keputusan ratu untuk menerima permintaan Minos. Selain itu, jika Minos bertahan dan tumbuh lebih kuat di masa depan, dihubungkan dengannya melalui ikatan keluarga dapat banyak membantu Sista. George, kamu dan Sarah Stuart harus berusaha mendapatkan ahli waris secepat mungkin. Itu akan menyatukan keluarga Sista dan Stuart selama zaman es. Kata penasehat ratu seraya rombongan berjalan menuju bagian dalam istana kerajaan. George memandang lelaki tua itu dan memahami bahwa orang tersebut ingin mendapatkan keuntungan dengan memiliki cucu Minos di keluarga Sista. Dengan adanya cucu Minos di antara mereka, produk pertanian kerajaan dataran hitam akan tersedia bagi mereka untuk mempertahankan negara mereka selama krisis. Saya akan mencoba yang terbaik. Dia tertawa. Saya harap takdir akan sedikit membantu kita. Selama beberapa hari berikutnya, keluarga Sista akan mendiskusikan pernikahan George dan Sarah. Serta kemungkinan kesepakatan yang bisa mereka buat dengan kerajaan dataran hitam demi masa depan mereka selama zaman es. Hanya anggota keluarga yang paling penting yang memiliki akses ke diskusi ini, sementara keluarga bermaksud merahasiakan segala sesuatu yang akan terjadi terkait pernikahan tak terduga George. Setelah diskusi dan keputusan awal, beberapa perwakilan keluarga telah dikirim ke kerajaan dataran hitam untuk bernegosiasi dengan Minos beberapa persyaratan yang diperlukan agar pernikahan dapat langsungkan. Tapi karena keluarga Sista sendiri bersedia membayar makanan Minos dan membantu melindungi dirinya sendiri di awal zaman, tidak banyak yang bisa ditolak. Minos tidak ingin membuat kesepakatan baru, karena dia sudah membuat beberapa kesepakatan di benua ilahi. Namun demi masa depan putrinya, kemungkinan dia menerima kesepakatan baru tidaklah kecil. Maka 3 bulan berikutnya akan berlalu ketika kedua pihak secara aktif membicarakan bisnis dan mengatur pernikahan kedua negara bagian mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1996 kembalinya pasangan. 9 bulan setelah Minos mengetahui hubungan Sarah dengan George, pernikahan mereka akhirnya dilangsungkan, setelah banyak negosiasi yang dilakukan oleh perwakilan Sista di kerajaan Dataran Hitam. Kedua pihak dalam pernikahan ini telah mencapai kesepakatan penting mengenai masa depan. Minos telah menjanjikan Sista akses terhadap makanannya selama zaman es dan serangkaian janji mengenai masa depan ketika dia akan menjadi ahli tahap ke-10. Sebagai imbalan atas janjinya, Sista telah membuat komitmennya sendiri terhadap kota kering, berjanji untuk membantu melindungi ladang pertanian dan gudang dari serangan musuh selama zaman es. Dia juga akan membayar di muka sebagian makanan yang menjadi hak mereka selama zaman es untuk membantu kekaisaran mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Willow Sista telah berjanji untuk berbicara atas nama Minos jika Vico Travisani memenangkan perang melawan Maximilian dan datang mengunjungi kerajaan Dataran Hitam. Tidak hanya itu, jika kru Kaisar Stuart menemukan sesuatu di Laut Utara, kerajaan Sista akan membantunya dengan para demigod tingkat menengah dan tinggi untuk mengatasi masalah di daerah itu. Jika Maximilian memenangkan perang, Minoslah yang akan berbicara atas nama Sista, dan jika dia tidak dapat melindungi negara, dia harus diam-diam menyambut beberapa anggota keluarga Sista ke wilayahnya. Selain poin-poin tersebut, ada belasan poin-poin kecil dalam kesepakatan dan aturan pernikahan kedua rumah tersebut. Dengan semua orang setuju bahwa pernikahan itu akan dirahasiakan dan akan tetap demikian setidaknya sampai perang berakhir. Upacara pernikahan Sarah dan George telah dilangsungkan beberapa hari yang lalu, ketika kedua keluarga berkumpul di kota kering untuk merayakan persatuan mereka. Ratu Sista tidak dapat menghadiri upacara tersebut karena pangkatnya yang tinggi dan fakta bahwa gereja spiritual selalu mengawasi pergerakannya. Namun, dia ikut serta dalam keseluruhan acara dengan menyaksikan dari jauh apa yang terjadi di kota Minos. Setelah pernikahan, Sarah dan George akan tinggal di kerajaan Dataran Hitam tanpa batas waktu. Keluarga Stuart telah sepakat bahwa putri sulung mereka pada akhirnya akan pergi untuk tinggal bersama suaminya di Sista. Namun mengingat perang dan ketidakstabilan di bagian paling selatan benua, hal itu tidak akan terjadi sampai dia dan George menjadi lebih kuat dan konflik Vico dan Maximilian terselesaikan. Sampai saat itu tiba, George dan Sarah akan tinggal di kekaisaran. Akhirnya, setelah pernikahan selesai dan situasi mereka diterima oleh keluarga, mereka berdua berbulan madu di wilayah utara. Memanfaatkan stabilitas regional selama beberapa tahun terakhir untuk berkeliling dan merayakan pernikahan mereka. Korea Utara berada dalam keadaan damai sementara Korea Selatan berperang, dan zaman es akan terjadi beberapa tahun lagi. Itu adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk menikmati kawasan ini. Dalam beberapa tahun, segalanya akan berubah, tidak akan ada lagi kondisi untuk berjalan-jalan santai di sekitar benua utara. Dan perang di selatan akan berakhir.
Jadi, keduanya bersiap menghadapi masa depan yang sulit sambil menikmati saat-saat bahagia. Saat Sarah dan George melakukan perjalanan ke wilayah utara untuk berbulan madu, keluarga mereka mengalihkan perhatian mereka pada masalah yang mendahului situasi mereka. Keluarga Sista telah mengalihkan perhatian mereka pada perang di barat dan timur. Mengetahui bahwa akan memakan waktu lama sebelum situasi yang melibatkan mereka akan membuahkan hasil yang positif bagi mereka. Sementara itu, keluarga Stuart melanjutkan rencana mereka sebelumnya. Dengan anggota utama pasukan mereka bersiap untuk berakhirnya perang di selatan benua, kemungkinan konsekuensinya, dan bersiap untuk dimulainya zaman es. Sementara anggota pemerintah dan keluarga Minos menangani masalah ini, dia dan krunya bersiap untuk pelayaran ke Laut Utara, terus-menerus berusaha meningkatkan kekuatan mereka. Sebagian besar anggota partai Minos mengasingkan diri di kota kering, sementara dia dan istrinya beristirahat setiap beberapa bulan di kerajaan tata ruang, kembali untuk mengurus urusan lokal. Dengan cara ini, beberapa bulan pertama setelah pernikahan Sarah dan George akan berlalu dengan cepat, dengan kekuatan lokal semakin kuat sementara mereka merasakan kedamaian. Tanpa masalah yang perlu dikhawatirkan dalam jangka pendek, kerajaan Dataran Hitam akan menghabiskan 2,5 tahun berikutnya dengan damai. Setelah lebih dari 2 tahun berbulan madu, Sarah dan George akhirnya kembali ke kota kering setelah berbulan-bulan menjelajahi kerajaan Dataran Hitam. Sesampainya di dekat salah satu kota satelit kota kering, Sarah melihat sekeliling sambil tersenyum sambil mengenakan tudung di kepalanya untuk menyembunyikan identitasnya. Sementara itu, George berdiri di sebelah kanannya sambil memegang salah satu tangan istrinya yang juga mengenakan kerudung untuk menyembunyikan wajahnya. Apakah hanya aku, atau apakah tempat ini berubah dalam beberapa tahun terakhir? George bertanya pada Sarah dengan suara pelan. Sarah tahu tempat ini seperti punggung tangannya. Tidak mungkin dia tidak menyadari perubahan lokal selama 2,5 tahun dia pergi bersama suaminya. Ya, kota ini benar-benar telah berubah. Dia bergumam, sangat ingin kembali ke keluarganya dan melihat bagaimana keadaan orang tua dan saudara-saudaranya. Sepertinya ada lebih banyak orang di sini. Saya pikir populasi lokal pasti meningkat sebesar 20% saat kita bepergian. Untuk kota-kota dengan populasi lebih dari 20 juta. Peningkatan 20% dalam waktu kurang dari 3 tahun sangatlah signifikan. Sepertinya kebijakan zaman es yang diterapkan pemerintah setempat sudah mulai berlaku. George segera memahami apa yang ada di balik pertumbuhan mendadak daerah dekat ibu kota kekaisaran ini. Daerah ini dekat dengan ladang pertanian utama, dan merupakan daerah yang paling terlindungi dan sejahtera jika terjadi bencana. Jelas sekali bahwa banyak orang akan pindah ke bagian kekaisaran ini. Pokoknya, ayo pergi ke ibu kota. Aku tak sabar untuk bertemu keluargaku lagi. Oke, setelah sepakat, keduanya melanjutkan perjalanan. Dengan cepat melintasi lingkaran kota di depan mereka hingga memasuki bagian dalam area tersebut, di mana mereka dapat mencapai kota kering dalam beberapa saat penerbangan. Namun sebelum mereka mencapai lokasi kubah pertahanan kota kering yang megah, mereka bertemu dengan seorang kenalan lama Sarah. Bibi Regina. Sarah melihat seorang wanita level 76 berambut ungu, tampak muda, terbang ke arah yang sama dengannya dan George. Mendengar suara ini, Regina, seorang ahli racun, segera memperlambat kecepatannya dan melihat ke arah wanita level 74 yang baru saja memanggil namanya. Melihat wanita berkerudung, Regina melihat lebih dekat ke wajah Sarah dan melihat bahwa dia adalah putri tertua di kekaisaran. Yang mulia, Anda akhirnya kembali. Regina tersenyum pada Sarah saat dia melihat mereka mendekat. Regina sangat menyayangi Sarah. Karena dia sering bermain dengan sang putri muda setelah bersama Minos, ahli racun ini mengajari sang putri banyak hal tentang racun. Alhasil, Sarah pun sangat menyayangi Regina. Iya, aku kembali, hehe, jawab Sarah sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan kembali ke kota kering? Ayo kita kembali bersama. Baiklah, kalau begitu kita punya kesempatan untuk ngobrol sebentar. Regina setuju dan segera mengikuti keduanya saat mereka berbicara tentang tahun-tahun terakhir hidup mereka, khususnya petualangan pasangan tersebut. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1997 lelucon. Jadi akhirnya kamu berhasil membalas dendam, Bibi Regina. Aku juga berbahagia untukmu. Ucapan Sarah setelah mereka ketiga akhirnya melewati pintu masuk kubah pengamanan dan sampai di ibu kota kerajaan. Regina menghela nafas dan berkata, setelah sekian lama, aku tidak merasakan apa-apa saat melihat tubuhnya. Sebanyak dia membunuh cinta pertamaku, begitu banyak waktu telah berlalu sejak masa mudaku dan balas dendamku. Di tengah itu semua, aku masih bertemu milikmu. Dia hendak berbicara tetapi tiba-tiba berhenti dan tersenyum. Lupakan saja, aku menepati janjiku untuk membalas dendam. Hanya itu yang kuinginkan. Meski tidak sebaik yang kukira, hanya itu yang perlu aku khawatirkan. Sarah memandang wanita itu dan menyadari bahwa dia memiliki perasaan terhadap ayahnya. Tapi dia tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Dia sudah mengetahui tentang hubungan ayah dengan wanita selain istri resminya sejak dia masih kecil.
Sarah menganggap beberapa hubungan ayahnya aneh, tetapi dia tidak terlibat di dalamnya. Jadi ketika dia mendengar Regina, dia hanya tersenyum dan mengangguk pada wanita itu. Sayang sekali Angela tidak mendapat kesempatan untuk berada di sini bersamaku. Dia adalah teman baikku, seseorang yang telah lama bersamaku dalam upaya balas dendamku. Regina teringat pada teman lamanya yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Angela meninggal di level 63, tak lama setelah Sarah lahir. Akibatnya, putri pertama Kekaisaran Dataran Hitam tidak terlalu mengingat rekan tanding lama Regina. Aku yakin dia akan senang, ucap Sarah sambil menyentuh salah satu bahu Regina. Ya, dia akan melakukannya. Regina tersenyum, membayangkan dia harus mengunjungi makam temannya lagi untuk membicarakan balas dendamnya, sesuatu yang belum dia lakukan. Dengan kata-kata itu, Sarah dan George berjalan menuju istana pemerintahan, sementara Regina menuju mausoleum kota kering, rumah para pahlawan setempat. Sesampainya di istana kekaisaran, Sarah tidak menemukan ayah maupun ibunya di tempat itu. Namun, dia melihat adik laki-lakinya, Kendrick, dan segera berhenti. Kendrick, di mana orang tua kita? Dia bertanya sambil melepas tudung dari wajahnya, menarik perhatian pemuda berambut coklat yang saat ini berada di level 64. Sarah, kamu dan suamimu akhirnya kembali. Dia tertawa sambil berlari ke sisi Sarah untuk memeluknya. Kakak, apakah kamu hamil? Apa katamu, bocah? Sarah menatap tajam ke arah adik laki-lakinya sambil tertawa sambil memeluk kakak perempuannya. Di usiamu, ayah kami sudah menghamilimu. Kendrick hendak berkata ketika berkedalaman dicubit dan terpaksa berhenti dan melompat menjauh dari adiknya. Kaulah yang harus memberikan cucu pada ayah kami, bukan aku. Kau pewarisnya, Kendrick. Sarah berkata, tidak menyukai kata kakaknya karena dia telah berusaha keras untuk memiliki anak George. Sayangnya, memiliki anak bersama bukanlah hal yang mudah bagi orang-orang yang menjanjikan mereka dengan kekuatan yang tidak seimbang. Sarah mengira mustahil hamil hingga mencapai level 80. Namun mereka tetap berusaha karena sama-sama ingin memiliki anak bersama. Jangan seperti itu, Kak. Aku hanya sedang mempermainkanmu, ucap Kendrick sambil berusaha menahan rasa sakit akibat cubitan Sarah. Bagaimanapun, ayah kami sedang mengasingkan diri saat ini. Dia telah mencapai level 86 saat kamu belum ada dan mendekati level 87. Karena dia akan berangkat ke Laut Utara, dia menambah jumlah waktu yang dia habiskan dalam pencahayaan. Tapi karena dia sudah absen dari kota kita selama kurang lebih 2 bulan, aku yakin dia akan kembali dalam 4 minggu ke depan bersama ibunya dan Bibi Isabella. Dia menjawab pertanyaan Sarah. Buku dan Bibi Ruth ada di kota. Jika kamu ingin mencari mereka, pergilah ke markas tentara atau gudang pusat di kota. Oh, aku akan membahasnya nanti. Kendrick melihat adiknya berjalan di ruang takhta kekaisaran dan melambai menuju George, menyapa suami Sarah sebelum melanjutkan perjalanan. Sesampainya di aula takhta kerajaan, Sarah melihat beberapa penjaga kerajaan yang dibesarkan di lingkungannya, seperti Edward dan Grayson, keduanya saat ini berada di level 80, tidak jauh dari level berikutnya. Namun selain mereka, mereka juga melihat Starclaw, yang sudah beberapa tahun tidak dilihatnya sebelum menikah dengan George. Starclaw berada di level 90, dan karena dia banyak bekerja di wilayah laut kekaisaran, dia jarang ditemukan di kota kering. Namun hari ini, dia ada di sana, kembali dari misi. Sementara itu, Dillian duduk di singgasana Minos, menangani urusan lokal saat pemimpinnya tidak ada. Pada level 81, Dillian tidak lagi mampu menjaga kecepatan beberapa anggota penting keluarga kekaisaran. Karena dia berada pada tahap terakhir di mana bakatnya dapat dibawa, mulai sekarang. Kepala pelayan dan dokter dari keluarga Stuart ini akan mengalami hal serupa dengan apa yang terjadi pada para demigod. Sepertinya akan menjadi semakin lambat, dan dia tidak lagi dapat meningkatkan levelnya. Sungguh meremehkan namun juga sulit dipercaya karena hanya sedikit orang yang mampu mencapai puncak potensinya. Melihat pria yang selalu ada untuk ayahnya, dirinya, dan saudara-saudaranya, Sarah tersenyum melihat Dillian mengurus bisnis lokal. Sementara itu, Maisie dan Oswald juga ada di sana, ayah dan anak kecilnya akhirnya berada pada tingkat pisau yang sama. Oswald sudah cukup tua, berusia lebih dari 5.000 tahun. Sementara itu, Mabel bisa dianggap seumuran dengan George, sehingga ia bisa melewati tahap ke-9 dengan relatif cepat. Jadi hanya masalah waktu saja sebelum dia bisa melampaui ayahnya sendiri, hal yang mengesankan namun Sarah tidak punya harapan untuk mencapainya. Bagaimanapun, setelah diperhatikan oleh orang-orang ini, Dillian dan kawan-kawan akan segera menyelesaikan apa yang mereka kerjakan untuk menyambut kembalinya Sarah setelah bertahun-tahun ketidakhadirannya. Saat bertemu dengan beberapa keluarganya, Sarah akan mendengar mereka mengucapkan selamat atas pertumbuhan rohaninya selama bulan madu. Sementara George akan berdiri di tepi lapangan dan menyaksikan reuni ini. Dia belum meningkatkan levelnya selama bertahun-tahun tetapi tidak jauh dari mencapai level 88. Kecepatan dampaknya tidak dapat dibandingkan dengan anggota terpenting keluarga Stuart.
Meskipun keadaan menjadi lebih sulit bagi orang-orang seperti George, para wanita Minos semuanya telah membuat kemajuan dalam 2,5 tahun terakhir, dan Gloria bahkan hampir mencapai level 85. George dan Sarah akan segera mengetahui hal ini ketika mereka berbicara dengan orang-orang di aula tahta kerajaan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1998 waktu damai. Setelah Sarah dan George kembali, beberapa hari berlalu sebelum Minos kembali dari kerajaan tata ruang. Setelah kembali bersama dua istrinya dan anak bungsu dari keluarga Stuart, Minos sangat senang melihat putrinya lagi dan melihat seberapa baik kemajuannya. Menurut ekspektasinya, Sarah akan menjadi petapa spiritual pada saat turnamen kontinental dan oleh karena itu, dapat berpartisipasi dalam acara tersebut sebagai pesaing. Ini akan menjadi peluang besar baginya. Gloria juga senang melihat putrinya, namun tidak satu pun dari mereka yang sebahagia anak-anak di keluarganya. Rowan, Lily, dan Holly sangat menyayangi Sarah. Setelah berbulan-bulan tidak bertemu dengan kakak perempuan tercinta mereka tentu saja sangat gembira atas kesempatan untuk berada di sisinya. Yang termuda di antara mereka sudah berusia 8 tahun, sedangkan yang tertua, Lily, berusia 9 tahun dan mendekati waktunya untuk mulai berkultivasi. Mereka semua memahami dunia spiritual dengan baik, seberapa kuat keluarga mereka, dan seberapa jauh mereka harus pergi untuk menjangkau kerabat mereka. Ketika seluruh keluarga akhirnya berkumpul di kota kering, Minos, istri, dan anak-anaknya akan menghabiskan beberapa hari di kota, hidup bersama untuk terakhir kalinya setelah sekian lama. Sebentar lagi dia akan berangkat ke Laut Utara, dan beberapa masalah akan muncul setelah perjalanan ini. Pada saat yang sama, ketiga anak dari keluarga tersebut akan mulai berkultivasi dan akhirnya berpisah di dalam kekaisaran. Karena tidak ada seorang pun di keluarga yang tahu kapan mereka akan mengalami momen seperti ini lagi, mereka menikmati beberapa hari berikutnya seolah-olah itu adalah hari terakhir mereka bersama. Karena kerajaan Dataran Hitam tidak memiliki masalah besar akhir-akhir ini dan menunggu konflik di utara diselesaikan, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan oleh Minos atau istrinya. Jadi, dia akan menggunakan waktu bersama keluarganya untuk melatih anak-anaknya yang lebih besar, mengajar yang lebih kecil, dan merawat istri-istrinya. Bukan hanya istrinya, tapi juga teman-teman dekatnya yang jarang ia kunjungi dalam beberapa tahun terakhir. Di kota kering, Minos berdiri di samping istrinya, Lily, Rowan, dan Holly, semuanya di halaman kediaman kaisar. Ketiga anak itu sedang bermain di sebuah kolam besar yang ada di sana, tempat yang dulu sering digunakan oleh Minos dan istrinya, namun kini hanya mereka bertiga yang menggunakannya. Sementara itu, Minos dan istrinya berpakaian sesuai dengan lingkungan sekitar, dengan pakaian yang sangat sedikit saat menikmati sinar matahari sore. Sementara dua istrinya berbaring di tepi kolam dengan punggung menghadap ke langit, dua lainnya duduk mengelilingi meja batu dengan beberapa minuman di atas meja. Minos bersama Abby dan Gloria di meja, memandangi punggung indah Ruth dan Isabella saat mereka berjemur secara alami sambil melihat anak-anak mereka bermain. Lalu Minos berkata, "Gloria, Abby, dan Isabella, aku ingin kalian tinggal di kota kering sementara aku pergi ke Laut Utara. Sebenarnya, aku ingin Bella tinggal di kerajaan tata ruang sementara kalian berdua tinggal di sini, di ibu kota." Mendengar ini, keempat wanita itu memandang ke arah Minos, tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran untuk pergi ke Laut Utara bersama mereka semua. "Saya hanya ingin Ruth bepergian bersama kelompok saya dalam perjalanan ini," katanya, melihat para wanita itu hendak membuka mulut untuk menolak perkataannya. "Mengapa?" Gloria bertanya. "Karena itu akan berbahaya. Dengan kemampuan regeneratif Ruth dan berkah naga level 100, dia akan mempunyai peluang besar untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, dia bisa menjadi sangat penting untuk kembalinya kelompok kita. Itu sebabnya dia sangat diperlukan dalam perjalanan ini." Minos langsung pada intinya. "Tetapi sekuat apapun kemampuan Anda dan sehebat apapun kemampuan Anda, saya pikir akan terlalu berisiko bagi seluruh keluarga untuk melakukan perjalanan ke Laut Utara. Jadi saya ingin Anda tinggal dan merawat kekaisaran dan anak-anak kita. Saya tidak berpikir masalah apapun akan terjadi jika saya tidak ada. Namun, tingkat hubungan kami dengan kekuatan luar telah mencapai titik di mana kami perlu memiliki anggota keluarga yang relevan di kota kering bila memungkinkan. Jadi aku harus mengandalkanmu, Gloria, dan Abby. Dengan Abby mengendalikan negara dan Gloria di gereja spiritual, masalah apapun yang muncul saat Minos berada di Laut Utara dapat diselesaikan melalui kontak mereka. Keduanya memahami perlunya tetap tinggal tetapi juga bahaya yang akan mereka hadapi jika mereka pergi ke Laut Utara bersama Minos dan Ruth. Tapi Abby masih bertanya-tanya, "Bukankah perpaduanku akan baik untuk grupmu? Sayangnya, level kita masih terlalu rendah untuk mengendalikan kerangka yang bisa kamu bawa kembali ke dunia kehidupan. Selain itu, kita tidak tahu apakah situasi kita di Laut Utara akan memberi kita keuntungan. Kesempatan untuk menghidupkan kembali makhluk. Jika kami terpaksa bertarung di permukaan, kami tidak akan mendapat keuntungan dari kemampuanmu," kata Minos sambil menatap mata biru istrinya.
Tapi tidak hanya itu, kita tidak mengetahui musuh dan fenomena yang ditimbulkannya. Bagaimana jika kita menghidupkan kembali makhluk yang bersekutu dengan makhluk ini untuk sementara waktu? Minos bertanya, karena mereka masih jauh dari mencapai level di mana mereka bisa mengendalikan semua kerangka yang bisa dipanggil Abi. Lebih baik mereka berhati-hati saat menggunakan fusi mereka melawan musuh tak dikenal ini. Kemampuanmu mungkin lebih penting bagi kelompok kita di masa depan, Abi, komentar Ruth sambil berdiri. Jika kamu pergi dan menunjukkan dirimu, itu mungkin akan menjadi target di belakangmu. Jadi kamu harus tetap di belakang sementara kami mengetahui karakteristik musuh sehingga kamu dapat menggunakan kekuatanmu dengan lebih baik di masa depan. Itu dia, Minos mengangguk positif. Sambil menghela nafas, Abi menerima kata-kata mereka sepenuhnya. Bagaimana dengan saya? Isabella bertanya sambil duduk di tanah. Saya ingin Anda merawat anak-anak di kerajaan tata ruang dan membantu mereka dalam langkah pertama dalam berkultivasi. Ketika saya berangkat ke Laut Utara, inilah saatnya bagi Lily untuk mulai berkultivasi. Rowan dan Holly juga akan menjadi dewasa. Pada bulan-bulan berikutnya, ketiga anak itu memandang ayahnya ketika mendengar nama mereka, sementara Isabella memandang mereka. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk melatih anak-anak kecil. Dia tersenyum sambil menatap mereka bertiga dengan penuh kasih. Kapan kita berangkat? Ruth bertanya, bersemangat melihat Laut Utara sendiri. Dalam 7 bulan saya akan mencapai level 87. Itu akan menjadi momen keberangkatan kita. Kata Minos, siap mengakhiri momen ketenangan di kota kering ini segera untuk fokus pada budidaya dan kemajuannya ke tingkat berikutnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1999 saatnya perjalanan ke Laut Utara. Dalam sekejap mata, lebih dari 6 bulan telah berlalu. Pada hari ini, cuaca dingin di Kerajaan Dataran Hitam, sejenis cuaca yang semakin umum terjadi di wilayah utara benua tengah. Saat zaman es mendekati permulaannya, karakteristik dunia spiritual menjadi lebih dingin. Zaman es tidak akan dimulai dalam semalam. Secara bertahap akan menampakkan dirinya kepada dunia, dan pada hari yang diprediksi oleh para elf, tiba-tiba akan meningkat ketika mencapai tahap tertentu dalam perkembangannya. Namun hari itu masih beberapa tahun lagi, dan suhu saat ini belum cukup dingin untuk merusak tanaman di seluruh dunia. Meski begitu, masyarakat setempat sudah mengetahui apa arti perubahan iklim. Dengan setiap hari dingin yang melanda, penduduk setempat menjadi semakin khawatir, dan banyak yang bergerak untuk bersiap menghadapi masa depan. Tapi sementara orang-orang biasa berkumpul di kota-kota besar di jantung Kerajaan Dataran Hitam, sekelompok ahli kuat berkumpul di kota kering, mengabaikan dinginnya hari itu. Dalam kelompok ini terdapat beberapa binatang laut dan darat, semuanya dalam bentuk humanoid, yang baru saja bersatu kembali di depan salah satu pintu keluar kubah pertahanan lokal. Karena beberapa orang tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan, percakapan menjadi lebih hidup, ada yang membicarakan pengalaman mereka di benua tengah. Sementara yang lain hanya membicarakan kemajuan lokal mereka. Mereka yang belum membuat kemajuan apapun saat bepergian dengan Minos akhirnya sedikit meningkatkan kekuatannya dan berhasil naik satu level. Sedangkan bagi mereka yang sudah maju dengan bantuan Minos, tidak ada satupun dari mereka yang mencapai kemajuan signifikan selama waktu itu. Tidak mudah untuk maju ke tahap 10. Namun, beberapa makhluk yang sebelumnya datang ke kota kering untuk menunggu kembalinya Minos telah mengalami kemajuan dan kini siap bergabung dengan krunya. Di antara mereka, monster laut level 92 adalah yang terakhir dari 50 kru Minos yang tiba dan menunggu pemimpin krunya pergi. Apakah aku terlambat? Pria bersisik warna-warni itu bertanya sambil menyapa teman-temannya. Tidak, Minos sudah menjadwalkan keberangkatan kita saat malam tiba. Jadi masih ada waktu. Salah satu putri duyung berkata ketika semua orang di sana merasakan sensasi akan memulai perjalanan paling berbahaya dalam hidup mereka. Bahkan naga dalam kelompok itu sedikit bersemangat, ingin sekali melihat Laut Utara yang berbahaya, yang dikabarkan berbahaya bahkan bagi para demigod. Di mana Minos? Orang terakhir yang tiba bertanya. Pemimpin kelompok Seafolk di sana menjawab. Dia baru saja kembali dari retretnya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan pemerintahnya. Titus mendengar ini ketika dia berdiri di samping Bella, ingin sekali berangkat ke Laut Utara. Karena setelah perjalanan ini, sudah waktunya bagi Minos dan dia untuk melakukan eksperimen. Titus sudah mendengar semua teori Minos. Dia menyetujui prosedur yang akan mereka ikuti setelah Kaisar mencapai level 90. Dengan demikian, dia termasuk di antara lusinan makhluk kuat di sana, termasuk Gorgon dari kelompok, yang berada di sisinya dan Bella. Selain mereka, satu-satunya makhluk yang tidak bisa dianggap kuat di sana adalah manusia cacat, Gren, yang datang dari Kekaisaran Barat untuk bergabung dengan kelompok Minos dalam perjalanan ke Laut Utara. Meski tanpa kekuasaan, Gren ingin kembali ke tempat itu dan melihat sendiri apa penyebab penderitaannya. Apakah dia akan mati karena mengambil risiko sebesar itu, dia tidak tahu. Namun pria ini rela mati demi menemukan kebenaran.
Jadi dia juga berdiri di antara makhluk-makhluk kuat ini, sedikit gugup tapi tidak takut. Waktunya untuk kebenaran. Dia berpikir dalam hati, yakin Minos akan membuatnya tetap hidup setidaknya sampai mereka bisa menghadapi musuh yang dia yakini berada di balik fenomena aneh di Laut Utara. Sementara kelompok petualang menunggu Minos di salah satu pintu keluar kota kering, dia saat ini berada di istana pemerintahannya bersama semua anggota keluarga dan pemerintahannya. Selain anak-anak dan istrinya serta beberapa kakek nenek dan buyut dari anak-anaknya, terdapat kelompok spesialis terkuat di pemerintahan, dengan orang-orang dari tentara dan pemerintah-pemerintahan. Beberapa teman lama Minos, seperti Eda, Elena, Ellen, Edward, dan Regina, termasuk di antara kerabatnya, serta kerabat Maisie, Patience, Angelica, Oswald, dan Ruth. Sarah berada di sebelah George yang baru mencapai level 88 dan masih di level atas ayah mertuanya yang saat ini berada di level 87. Sedangkan Kendrick, dia ada di sana bersama kedua pacarnya dan saat ini berada di level 65. Sedangkan sisanya, anggota keluarga Minos tidak membuat banyak kemajuan dalam beberapa bulan terakhir, hanya Gloria yang mencapai level 85 dan Abby serta Ruth mendekati level tersebut. Akhirnya, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga, teman, dan bawahannya, Minos memberikan beberapa perintah kepada para demigod di sana dan memberikan beberapa nasihat penting jika perang di selatan berakhir tanpa kehadirannya. Perang Vico dan Maximilian masih belum terselesaikan, karena belum ada yang gagal atau kembali dari pemutaran. Jadi Minos harus mempersiapkan rakyatnya jika salah satu dari mereka mengakhiri perang saat dia berada di Laut Utara. Setelah mengurus hal itu, dia mencium istri-istrinya sebelum berjalan bersama Ruth menuju pintu keluar istananya. Di tengah jalan, Minos melihat Joey tua, yang saat ini berada di level 73. Teringat kisah lelaki tua yang pernah diculik saat kecil dan sudah lama mengalami trauma dengan pengalaman tersebut, ia tersenyum dan berkata dalam benak prajurit tersebut. Joey, aku akan mencari tahu apakah yang terjadi padamu ada kondisi dengan musuh yang kukira akan kutemukan di Laut Utara. Jika ekspektasi kami benar, kami akan mempersiapkan balas dendam terhadap mereka. Mendengar ini, Joey tersenyum sambil berterima kasih pada Minos. Menandatanganinya karena dia tidak bisa mengirimkan pesan ke pikiran penguasanya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya harap perjalanan Anda aman dan kembali dengan lebih kuat, kata Joey. Minos sambil tersenyum mengangguk kepada Joey tua, merasa dia memiliki peluang bagus untuk kembali dengan kesuksesan dari Laut Utara dan menjadi lebih kuat lagi ketika dia kembali ke kota kering. Jadi dia dan Ruth segera meninggalkan istana kekaisaran dan tiba di tempat puluhan kapal telah menunggu mereka. Bangkitnya Dataran Hitam bab 2000 menuju Laut Utara. Setelah bertemu dengan krunya, Minos tidak membuang banyak waktu. Selama beberapa minggu ke depan, mereka akan memiliki banyak kesempatan untuk bersosialisasi dan berbicara. Dengan pemikiran tersebut, dia memimpin rakyatnya di kawasan kota Angkatan Laut di sebelah barat menuju wilayahnya. Secara teoritis, perjalanan kelompok mereka akan lebih singkat jika mereka menggunakan pelabuhan Lubang Cacing untuk menuju ke daerah akhir dan kemudian berangkat dari titik paling utara benua tengah menuju laut. Namun, Minos ingin menggunakan perjalanan ini untuk mengetahui seberapa jauh kerajaan lautnya, yang terletak lebih jauh di timur laut-laut leluhur, dapat bergerak ke arah timur laut. Oleh karena itu, ia akan memulai perjalanannya dari Naval City, kota pesisir terdekat dengan Pulau Batu. Dari sana, ia dan krunya akan melakukan perjalanan selama beberapa minggu, melewati wilayah bawah laut kekuasaan hingga mencapai perbatasan antara Laut Leluhur dan Laut Utara. Setelah beberapa hari perjalanan, rombongan Minos sudah berlayar melalui wilayah timur Laut-Laut Leluhur, dekat pantai kerajaan Dataran Hitam. Setelah meninggalkan kota kering, hanya butuh beberapa menit bagi rombongan untuk memulai perjalanan mereka dengan perahu Seafolk yang telah membawa Minos sejak mereka singgah di kerajaan laut lebih dari 9 tahun yang lalu. 12 hari telah berlalu sejak mereka meninggalkan kota Angkatan Laut yang paling dekat dengan Pulau Batu, dan kru Minos kini mendekati daerah di mana kerajaan bawah air Kaisar Stuart berada. Karena mereka akan melewati kota bawah laut penting di kawasan tersebut sebelum meninggalkannya untuk selamanya, rombongan perahu sudah berada di bawah permukaan. Di mana mereka dapat melihat indahnya dasar laut kawasan ini. Jika salah satu dari mereka melewati wilayah yang sama beberapa dekade yang lalu, mereka tidak akan melihat apapun kecuali karang mati dan ruang tak berpenghuni yang cukup luas tanpa binatang buas, ganggang, atau tanda-tanda makhluk hidup. Itu adalah daerah terbengkalai yang hanya memiliki beberapa kapal yang melintas di atasnya saat mereka melakukan perjalanan dari negara bagian paling utara di benua itu ke negara bagian yang lebih jauh ke selatan. Namun mengingat berkurangnya perdagangan di wilayah tersebut sebelumnya, pergerakan kapal kargo di permukaan tidak terlalu sering terjadi pada saat itu. Namun semua itu berubah dengan ekspansi Angkatan Laut Minos, yang dimulai beberapa dekade lalu. Ketika Minos kembali dari perjalanannya mencari sarkofagus kuno Serapim, dia mulai membangun kota di daerah tersebut dan menjelajahi dasar laut untuk mencari mineral.
Setelah lebih dari 20 tahun bekerja di dasar laut di wilayah ini, negara bagiannya telah mencapai tingkat populasi lokal yang relevan. Dan bahkan di wilayah laut yang paling jauh dari tempat pemukiman utama yang terendam, kelompok Minos memperhatikan perbedaan yang dibawanya. Di tempat mereka berada, terdapat banyak pergerakan hewan laut tingkat menengah dan rendah, banyak kerajinan yang membawa sumber daya ke daratan, sementara banyak lainnya membawa manusia dan makanan dari benua. Meskipun bagian bawah laut kerajaan Minos menghasilkan makanan, tidak semua makanan untuk manusia dan hewan darat diproduksi di wilayah bawah laut ini. Oleh karena itu, perdagangan antara wilayah ini dan daratan sangat intensif. Selain itu, karang yang terbengkalai telah diperbaiki oleh binatang buas, sementara kota buatan manusia dapat dilihat dari jauh, seperti bintang di langit. Singkatnya, bagian laut leluhur di kehidupan sekarang ini, akan lebih kaya akan energi spiritual dan kepadatan penduduk. Ketika beberapa makhluk laut dalam kelompok Minos menyadari hal ini, mereka terkejut melihat bahwa jika mereka pindah ke kerajaan dataran hitam, mereka akan memiliki tempat tinggal yang bagus. Minos telah mengundang hampir setiap anggota kru untuk bergabung dengan pasukannya, bahkan sang naga. Ada yang sangat menegangkan untuk menerima ajakan di akhir perjalanan ini. Namun, ada pula yang ragu karena suku mereka punya urusan sendiri, dan perubahan tidak pernah mudah. Tapi Minos tentu punya cukup makanan untuk mereka semua dan habitat ideal bagi makhluk laut dalam kelompok tersebut. Melihat tempat ini, tahu mereka telah ditinggalkan ratusan ribu tahun yang lalu, bergetar, makhluk laut ini terkesan dan lebih menyukai Minos dibandingkan sebelumnya. Tempat ini sangat terawat untuk area yang terbengkalai hingga saat ini. Salah satu demigod rakyat laut level 91 berkata kepada Minos sambil berdiri di samping pria berambut coklat. Berdiri di samping Minos, Ruth tersenyum ketika dia melihat dan mendengar reaksi rekan-rekan krunya, melihat tempat ini untuk pertama kalinya secara langsung dan juga menikmatinya. Tidaklah murah untuk melakukan begitu banyak perubahan seperti ini. Paus Arktik dalam kelompok tersebut berkomentar, membayangkan bahwa Minos telah memasukkan sejumlah besar kristal untuk mengembangkan daerah ini. Minos mendengar ini dan tersenyum. Ya, jumlah yang kuhabiskan untuk mengembangkan area ini mungkin cukup untuk membesarkan seseorang dengan bakat emas selama sekitar 10.000 tahun. Grant mendengar ini dan tidak terkejut. Minos selalu berinvestasi banyak di negaranya, pada orang-orang yang bersekutu dengannya, singkatnya, pada apapun yang dapat membantu negara maju. Sebagai seseorang yang melihat dataran hitam menjadi sebuah negara, tumbuh dari sebuah kerajaan menjadi sebuah kerajaan, dan kemudian menjadi pembangkit tenaga listrik seperti sekarang ini. Grant memiliki perasaan yang sangat istimewa terhadap wilayah ini. Saya yakin tempat ini akan jauh lebih baik di masa depan. Dia berkata sambil tersenyum. Daerah ini akan mampu menekan permintaan pangan pemerintahan dan sekutunya serta berpotensi menjadi penghalang pertama melawan musuh pemerintahan. Minos memandang pria di tempatnya dan mengangguk. Ini hanya masalah waktu saja. Kita punya sumber daya mineral, keuangan, dan manusia untuk itu. Saat mereka berbicara, naga itu mengamati cahaya besar di kejauhan, cahaya yang begitu besar dan kuat sehingga tampak seperti bintang yang mampu menjangkau seluruh dunia. Tapi itu bukan bintang. Itu adalah kota terpenting di kawasan bawah laut ini, kota buatan terbesar di kawasan ini, dengan lebih dari 20 juta makhluk hidup saat ini tinggal di sana. Semua ini dibangun hanya dalam beberapa dekade. Dia melihat sekeliling dan kemudian ke Minos, terkesan. Upaya yang dilakukan Minos untuk membangun negaranya sangatlah besar. Orang lain yang menggantikannya tidak akan melakukan hal yang sama, lebih memilih untuk berinvestasi pada diri mereka sendiri atau bahkan pada orang yang paling mereka percayai. Namun, karena Minos mengambil jalan alternatif inilah negaranya telah berkembang pesat, dan dia sekarang memiliki begitu banyak orang yang berpotensi. Jika Minos memilih jalur investasi hanya pada beberapa orang, dia mungkin hanya memiliki kelompok yang terdiri dari beberapa ratus orang dan masih akan menjadi penguasa wilayah kerajaan asing. Namun mengingat risiko yang dia ambil, dia telah membangun sebuah kerajaan besar yang mampu menghasilkan makanan untuk seluruh dunia. Dengan puluhan juta tentara dan beberapa orang yang mampu menjadi demigod. Melihat kesuksesannya saat ini, mudah untuk berpikir bahwa pilihannya benar. Namun banyak yang akan membuat banyak pilihan berbeda selama perjalanan serupa. Setelah direnungkan, naga ini melihat bahwa para pemimpinnya benar-benar mendukung Minos, bukan hanya karena bakatnya tetapi juga karena kecerdasan dan visi jangka panjangnya. Saat masing-masing kelompok menyaksikan kerajaan laut Minos yang indah, mereka akan segera melewati kota bawah laut terbesar, mencapai titik penting dalam perjalanan mereka menuju Laut Utara. Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan memasuki perbatasan antara Laut Leluhur dan Laut Utara, daerah di mana pos terdepan tentara dataran hitam berada. Cerita bersambung.